ini nih kita tuh sampai sekarang masih berusaha untuk jadi orang-orang yang taat. Ini plong, ya Allah banyak banget gitu. Ternyata rumput tetangga kan lebih kelihatan hijau. lebih hijau ya. Padahal plastik isinya. Oh, padahal itu sintetis tuh, Bi. Abi, pertanyaan ketiga. Ini yang ketiga ini juga banyak yang dialamin sama sahabat cinta Quran, Bi. Yang lagi sesuai dengan kondisi sekarang ya. Iya, kan ini Bi, sekarang kan lagi PPKM, terutama di Jawa dan Bali dan beberapa daerah ya. Dan itu membuat secara ekonomi cukup berpengaruh di dalam rumah tangga ya. Ada yang gajinya dikurangi kalau dia karyawan, bahkan ada yang dirumahkan, atau ketika kalau dia milih bisnis ya, bisnisnya juga sekarang sedang low ya, karena ada beberapa bisnis yang memang terdampak ya dari pandemi ini. Nah ini memberatkan bagi suami dan istri gitu. Suaminya nggak pemalas, istrinya juga bukan tipe yang selalu nuntut suami, enggak gitu, tapi kondisinya tetap sulit buat mereka untuk sampai akhirnya ada yang bilang kayak gini, ini nih kita tuh sampai sekarang masih berusaha untuk jadi orang-orang yang taat, orang-orang yang hijrah gitu, tapi kok makin kesini tuh kondisinya kok makin susah ya, makin sulit gitu. Apakah taat kita ini taat yang salah? Terus gimana nih cara menguatkan baik suami maupun istri, dua-duanya sama-sama saling menguatkan untuk bisa tetap bertahan di kondisi kayak gini? Iya. Memang kondisi begini faktual banget sambil jalan-jalan kita. Jadi memang Abi, pegang. Beginilah, ini nggak di-cut loh ya. Jalan situ, Bi. Ini kondisi jadi faktual ya? Kondisinya faktual banget. Memang pengangguran baru ya lebih dari jutaan orang ya. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan besar multinasional bangkrut. Ya sebut saja ya, dan yang sejenis ya. Banyak yang tutup. Kalaupun buka dengan PPKM dibatasin hanya 25%, siapa yang mau berkunjung ke mall? Memang betul-betul terpuruk, betul-betul pukulan kuat. Memang betul-betul ini luar biasa bagi kita. Dan mudah-mudahan ini juga yang menyudahi maksiat ya. Habis sedih juga baca berita kita ya, baca berita di tengah kondisi pandemi yang begini masih aja kemarin ketangkap mucikari bernama TA gitu ya. Budget perzinahannya 30 juta. Udahlah gitu loh. Alasannya kan itu, Bi. Alasannya kan ya susah. Ya itu susah tadi, susah ekonomi tapi dengan menantang azab Allah. Itu kan bukan cara terbaik, malah justru akan menghancurkan kita bersama gitu. Jadi pasti kondisi sekarang berat banget ya, daya beli masyarakat turun, kemudian barang-barang juga tidak ada, toko-toko tutup, semua orang take away ya, repot ya. Nah tapi yang menarik tadi pertanyaannya adalah dia bukan orang pemalas. Ini beda ya dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau pertanyaan sebelumnya kan memang laki-laki yang pemalas, kalau ini enggak, dagang sepi, sementara tempat sewa harus bayar, karyawan harus bayar. Dia mau kerja PHK, kalau nggak PHK gajinya dipotong. Sementara anak sekolah, semua sekolah. Saya ikut prihatin dengan pertanyaan ini dan kondisi kita, dan saya berdoa mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keluasan rezeki. Yang pertama yang patut harus diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih ya, ada Allah bersama kita. Yakinlah badai ini pasti selesai ya. Nggak ada yang abadi lah nggak ada yang abadi ya. Hidup nggak abadi, kaya nggak abadi, cantik nggak abadi ya kan, semua nggak ada abadi kecuali Allah. Nah oleh karena itu yang pertama harus punya keyakinan bahwa ini akan segera berlalu. Yang kedua, kondisi begini ini sama seperti yang saya alami dengan Ummu Sajjad ya. Kita pernah mengalami kondisi krisis ekonomi yang amat sangat, berhutang sana sini, muka tuh udah tebel, minjem sini untuk bayar dari sini si bayar dari si ini, wah udah gitu. Tapi yang paling penting dalam kondisi begini harus saling menguatkan. Ini penting karena kalau kita nggak saling menguatkan akan hancur. Contoh ya, kalau ada kapal tuh goncang, kita harus berpegangan kuat supaya tidak jatuh. Insya Allah badainya selesai gitu. Tapi kalau sudah goncangan kuat kita malah saling melempar, atau kemudian kita saling malah menyalahkan, atau malah kita saling meninggalkan, masalahnya makin rumit. Nah, jadi
Yang kedua, menurut saya sahabat adalah Saling menguatkan, ya. saling menguatkan ya. Karena saya pada saat ma'isyah ekonomi saya sulit sebagai kepala rumah tangga, saya bukan pemalas. Saya jualan sate, saya jualan kerupuk. Istri menguatkan. Istri menguatkan ini penting karena kalau istri nggak menguatkan, saya remuk udah. Kenapa? Udahlah saya susah, istri banyak ngeluh. Nah, jadi saling menguatkan. Ini yang kedua tipsnya. Yang ketiga, ya, ikhtiar nggak salah, tapi jangan sembarang ikhtiar gitu. Orang dagang bakso, kita bakso gitu. Iya. Ya, orang dagang pulsa, kita pulsa. Jadi Iya. jangan ikut-ikutan, tapi carilah bisnis atau perdagangan misalnya yang produknya itu dibutuhkan orang. Iya. Yang produknya itu banyak, yang produk itu murah modalnya. Yang produk itu dipastikan halal dan bisnisnya halal. Misal jadi agen ala Nabi. Iya, jadi agen ala Nabi itu Masya Allah ya, modalnya kecil nih, perputarannya cepat, ya kan? Dan jualan online, siapa yang coba? Ini lagi pandemi ya, maaf ini bukan promosi, tapi memang saya ingin menyampaikan bahwa misal jadi agen ala Nabi itu modalnya kecil, orang pasti butuh. Iya. Di ala Nabi ada madunya, ya, ada bisnis Ada minuman herbalnya, ada Essential oil. essential oilnya, ada minyak urutnya. Ya kalau saya nih, andai saya orang luar, saya akan ambil itu bisnis. Kenapa? Ya bisnis mana yang nggak penting kesehatan kan? Lagi kayak gini, modal kecil. Nah jadi itu, jadi ikhtiar bukan sembarang ikhtiar, tapi ikhtiar yang terbaik, ya kan? Ikut training online untuk iklan gimana supaya bisa ngiklan ya. Nah yang keempat, yang paling penting juga dari sini adalah jangan lupa ada Allah ya. Jadi ada pintu-pintu keberkahan ya. Meskipun kita lagi sulit ya, mungkin Umi masak nasi goreng setiap hari Jumat dilebihkan ya, mungkin sekedar cuma wangi-wangi ikan asinnya atau apa, dibagi-bagikan ke jamaah sholat Jumat gitu kan. Kita nggak tahu nih dari doa siapa ya, pertolongan Allah itu turun ya kan. Nah kemudian apalagi sholat duha jangan tinggal, bangun lebih cepat malamnya, sholat tahajud ya kan, panjangkan sujudnya ya. Itu yang saya rekomendasikan pada teman-teman. Kemudian yang kelima, jangan sungkan-sungkan silaturahmi. Kadang-kadang kita lupa ketemu teman anak SMA lama, ketemu mereka, ternyata mau modalin. Kita misalnya tadi bisnis apa misalnya, ala Nabi tadi ya, jadi agen gitu kan. Kemudian udah aja kamu jadi distributor aja, penjualanmu bagus itu, dimodalin sama dia, bagi hasil bisa, atau pinjem, kembalikan tanpa bunga. Ya. Jadi akan ada banyak jalan sebenarnya kalau kita mau. Ya. Nah kemudian yang kelima itu kan silaturahmi, mengundang rezeki. Ya. Yang keenam jangan lupa bahagiakan orang tua. Ya, bahagiakan orang tua, beneran, jujur. Saya ini termasuk bangga ya, bangga karena saat ibu saya sakit, saya termasuk yang diminta oleh ibu saya untuk banyak menangani urusan kehidupannya. Meskipun memang berat gitu, tapi aneh ya. Ada aja nggak tahu. Yang kalau pakai hitung-hitungan matematika juga kita bingung dari mana. Tiba-tiba Ustadz maaf ini terima kasih kemarin udah ini plong. Ya Allah banyak banget gitu. Ternyata itu buat ibu saya, mak saya lagi sakit. Nah, tiba-tiba dikasih gitu. Saya juga bingung, udah nggak ada lagi nih, udah nggak ada. Ya tadi ya, terdampak bisnis kena semua ya kan. Kemudian udah nggak pernah lagi keluar meeting segala macam kan. Ya kan, jadi terganggu semua. Tapi nggak tahu tuh. Bener ini jurus ke-6 nih teman-teman, beneran. Bir walidain. Pokoknya udah diam-diam transfer ke bapak gitu. Diam-diam transfer ke orang tua, udah diam aja. Diam gitu. Udah pokoknya lihat aja hasilnya. Jangan kaget Anda. Yang ke-7, bahagiakan istri. Meski dalam suasana sulit ya, nggak ada salahnya kan traktir mie ayam, traktir bakso, ya kan, traktir ya sekedar kadang-kadang pecel lele gitu, ya kan. Itu membahagiakan istri, itu dibahagiakan oleh Allah. Jadi teman-teman semuanya dalam kondisi seperti ini harus semangat, itu penting ya, harus semangat, punya keyakinan yang kuat bahwa Allah akan mengakhiri ini semuanya. Semua ada masanya kok, semua ada masanya, percayalah. Ya, saya merasakan kok itu 8 tahun saya sulit sekali ekonomi itu. Dan sekarang tahun ke-16, berarti setengah perjalanan hidup pernikahan kami diwarnai dengan air mata, duka, ya, cerita, ya. Itu biasa dalam hidupnya. Yang penting itu jangan kamu pergi dari sisiku, itu paling penting. Kok romantis banget sih? Mancus. Romantis. Gitu ya. Jadi
Ini yang penting ya. Jadi yang pertama saling menguatkan ya. Yang kedua ikhtiar bukan sembarang ikhtiar. Harus sungguh-sungguh yang benar gitu. Usaha itu yang benar, jangan orang buat nasi goreng gitu. Orang buat ayam goreng. Buat yang berbeda gitu. Ya, dan harus belajar teknik pemasarannya online kayak yang ketiga silaturahmi, yang keempat jurus langitnya. Ya, sholat malamnya. Yang kelima, 6 bahagiakan orang tua, bahagiakan istri. Itu sih kunci, dan lihat nanti apa yang terjadi ya. Saya percaya banget pada saat nanti teman-teman sudah merasakan hasilnya. Nah, kotor nggak nih? Pastikan dulu. Kalau aman baru. Oh iya. Sweet banget sih. Nah, baru nanti akan kita menikmati hasilnya. Iya. Ya kan? Sampai kayak jam segini kan saya santai-santai. Ya kan? Bisnisnya berjalan. Ownernya jalan-jalan. Ownernya ngevlog. Nah, bagaimana caranya? Sabar. Tapi juga ingat ya. Umi juga ingat. Saya juga ingat. Ini juga nggak akan lama. Betul. Ya kan? Nggak akan lama. Bisa jadi mungkin satu saat saya harus pergi, atau Umi harus pergi, atau Abang harus pergi. Ingatlah ya, dunia ini nggak akan ada yang selamanya. Semua berakhir kok. Ya, tinggal masalahnya akhirnya husnul khotimah atau su'ul khotimah itu aja. Jadi ingat ya, masa-masa ini indah banget. Anak saya di rumah bisa main-main ya, saya bisa jalan-jalan sama anak. Ini masa yang indah banget. Semua yang saya impi-impikan gitu, alhamdulillah biiznillah Allah kasih. Ya tentu ini karena doa sahabat semuanya, doa orang tua ya. Tapi perlu ingat ya, ini nggak selamanya. Nanti akan ada gelap lagi. Ya, dan jadi gini Mi, jangan siapnya terang terus. Ya, pada saat gelap juga harus siap karena kita sudah mungkin kelamaan terang. Iya, ya. Dan mungkin Umi mau tambahkan satu lagi ya Bi ya. Dalam kondisi kayak gini tuh biasanya kita suka ngelihat rumput tetangga ya Bi. Rumput tetangga kan kelihatan lebih hijau ya. Padahal plastik isinya. Oh, padahal itu sintetis tuh Bi. Nah itu kadang-kadang juga bikin kita tuh jadi nggak kuat di rumah ngelihat ya ini kondisinya kayak gini ya. Pasti ada pertanyaan. Mereka kok tetap happy ya, mereka kok tetap banyak duit ya, misalnya kok bisa tetap jalan-jalan kemana-mana ya gitu. Kita boro-boro mau jalan-jalan, istilah kata mau beli pecel lele yang Abi bilang tuh aja mikir gitu, harus berhemat sekarang kondisinya. Nah itu gitu. Untuk kondisi kayak sekarang dan sebetulnya buat kapanpun ya dalam rumah tangga tuh udah kita nggak usah ngelihat rumput tetangga, nggak usah gitu, urusin aja rumput kita sendiri, pantaskan aja rumput di rumah itu supaya bisa tetap hijau, disiram, diurusin, dirawat. Nah itu. Jadi kalau lagi kondisi lagi down nih, buat suami dan istri banyak baca sirah Nabi dan Rasul, dan kita akan belajar banyak dari situ ya Bia. Gitu. Nabi pun gitu kan, dari tempat kelahirannya terusir kan, diusir. Coba bayangin ya, anak kelahiran Mekah diusir oleh keluarga, rencana dibunuh, rencana dihinakan, ya semua dilakukan. Tapi ingat, akhirnya Nabi menguasai Madinah, mendirikan negara dan balik ke kampung halamannya dengan kemenangan. Jadi teman-teman ingat ya, semua hidup ini sama kayak sholat nih. Kan nggak selalu sujud di bawah. Betul, ada posisi tegak, tapi nggak selalu tegak. Karena sholat nggak boleh gini, harus ada rukunya. Tapi apa? Juga nanti ada sujud. Tapi jangan sedih, kenapa? Karena semua akan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya sabar ya dengan kondisi seperti ini. Lewati semuanya bersama Allah, bersama Quran. Berjuang terus, dan ini akan dikenang oleh hidup kita ya, sampai bertemu di jannahnya Allah. Mudah-mudahan kita bertetangga di sana ya. Amin, ya Allah. Kalau teman-teman di luar ada di sana, panggil nama saya ya. Amin. Mudah-mudahan nggak lupa nama saya dan saya bisa bertetangga dengan antum semua. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan kita juga Allah pertemukan lagi di Q&A kata UFK berikutnya. Kami berdua pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka satu kali tembakan 2, 1, action. Proses ya, itu nambah banget. Allah angkat kesulitan. kalau dia yang ngendalin kita kalah. Sebagai orang-orang yang mau mendengar
ini adalah dengan rumah. Materi yang gibah